need patience. It's like a vision you couldn't see clear. Ciao. Lost the Ciao. conversation. You bet it's only one side of love. Halo, baru saja landing di Italia, di Milan tepatnya. Hari di sini kita mau ketemu sama Aurel dan siapa namanya, Salwa, untuk reunit. Kita sudah masuk bis, kita naik yang Flipco, tips dari Aurel. Karena ini tuh yang paling murah. Tadi di samping itu harga 24 euroan ya nggak sih? 24 euroan. Nah ini kita dapat 10 euroan. Jadi kita udah saving 14 euro di pagi pertama kita di Milan. Tadi kita turun di sana dari bis. Sekarang kita mau ke locker dulu, naro di Duomo, dekat Duomo, daerah Duomo. Naik metro ke arah sana. Nah ini adalah Central Train Station Milan. Jadi ini tuh termasuk stasiun tertua juga di sini. Cantik banget, lihat deh stasiunnya. Langsung kayak oke, welcome to Milan gitu. Kita lagi mau ke arah Duomo untuk naruh tas ini. Ciao, apa sih ciao? Gimana sih kamu? Ciao. 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 Ini orang Cina sih. Ciao. Ciao. Ciao Milano. We are going to put our luggage, our bag, and mana metronya? Guys, keluar dari metro, kita langsung disuguhin sama Duomo dan Vittorio Emanuele, mall yang terkenal di sini. Tapi lagi ada persiapan Christmas gitu, jadi ketutup. Tapi kayaknya malam bakal cantik deh. Kita sudah naruh tas kita di locker, terus sekarang mulai hujan, sedihnya. Kayak emang hari ini tuh predicted to be rain, tapi gue nggak nyangka se-early ini hujannya. Tapi semoga habis ini berhenti. Kita lagi ada di pelataran, nggak, ini tuh kayak plazanya Duomo gitu. Jadi Duomo di sana. Mana dah? Ntar lah pokoknya gue videoin. Nah ini Duomo-nya, ini adalah ikonik kota Milan, katedral terbesar di sini, I guess. Besar banget, jujur. Di sana juga mirip ini nggak sih, mirip katedral Barcelona gitu, karena kayak emang Gothic style sih, jadi sama. Di sana ada mall yang terkenal juga. Ini kita bakal ke sana. Cantik ya, Insya Allah. Gede banget, lihat ya, sampai ke belakang sana. Terus setelah gue lihat, ini tuh mirip sama Sagrada Familia juga. Runcing-runcingnya itu loh, lihat deh. Burung. Nah di sana ini itu adalah Vittorio Emanuele II. Jadi ini tuh kalau kalian tahu, ini tuh mall paling ikonik di sini. Jadi ini tuh pusat perbelanjaan yang di tengahnya ada banteng. Kalau misalkan kita muter 3 kali, itu katanya bakal ngebawa keberuntungan dan jodoh gitu. Nanti kita lihat ya bantengnya. Oh guys, satu lagi, di atas tuh ada observation deck gitu. Jadi kita bisa naik ke atas sebenarnya. Untuk biasa orang-orang naik ke atas tuh untuk menikmati sunset dengan harga I guess kayak 10 euro gitu. Tapi nggak cukup. Tapi ada hack lain, kita bisa ngambil foto dari sana, dari ini museum ini, dengan view ke sini dari dalam. Ini museum itu sekitar 5 euroan gitu harganya. Terus udah deh, lihat deh, megah banget ya ampun, megah banget. Wow. Sekarang kita masuk ke Vittorio Emanuele. Kita lihat dalamnya ya. Kita dalam misi mencari mosaik benteng yang ada di lantai bawah ini. Lantai bawah ya, yang ada di lantai. Karena gue especially gue pengen muter karena jodoh gue belum kelihatan. Kalau Aurel katanya nggak mau muter kecuali jodohnya dapetnya orang Milan. Kalau Salwa gimana, Wak? Mau muter gak kira-kira? Mau muter, Di benteng tapi itu? requestnya jangan orang Milan, bisa gak sih? Bisa Kak? Gak apa-apa, biar di Bongiorno terus tiap hari. Bongiorno. Mana nih ya bentengnya? Bagus banget. Bagus banget ya. Oke. Let's check. Cari. Guys, gue nemu bentengnya. Nah ini nih
bentengnya. Kok benteng sih? Banteng, Wak. Banteng. Nah nih, orang-orang lagi pada muter tuh. Tuh kan? Semoga dapat jodoh dan keberuntungan ya, Mbak. Cantik banget gak sih? Jadi ini tuh emang dibangun khusus untuk Vittorio Emanuele. Kayak beliau tuh raja gitu kalau nggak salah. Terus emang dibangun khusus untuk pusat perbelanjaan sama orang-orang bersosialisasi gitu tujuannya. Cantik banget ya. Akhirnya gue bisa kesini loh, lihat langsung. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Akrilik, kaca, cantiknya. Nah, di bawah tuh ada bolongan gitu. Jadi kita masukin tumit kita ke situ dan muter 3 kali. Kita sudah keluar dari tempat mau tadi. Sekarang kita mau makan pasta. Of course, pasta karena kita di Itali, di Osteria de Fontana. Pasta gitulah pokoknya. Itu yang paling terkenal di sini dan yang paling direkomendasiin. Jadi ikutin terus. Di sini ada Teatro alla Scala. Trust me, ini tuh bagus banget dalamnya. Dan ini tuh benar-benar teater bergengsi karena musisi-musisi yang pernah tampil di sini. Berarti tuh musisi, pokoknya namanya tuh langsung jadi naik gitu loh. Tapi kita nggak bisa masuk. Bukan nggak mau masuk karena nggak ada waktunya. Jadi ya kayak gitu deh. Oh, kita bisa nonton teater ini atau cuma masuk ke museum dari teater ini ada. Tuh. Kalau ada fotonya nanti aku taruh di sini. Oke, jadi kita mau makan pasta di Osteria da Fortunata. Ini udah dari tahun 1921. Ini yang salah satu yang paling terkenal juga. Jadi mari kita cobain. Dia ada di gang sempit kayak gini. Yeay, pasta kita sudah sampai. Selalu ada di sini. Udah di sini. Ih, cantiknya kalian. Let's go. Makan. Guys, teman-teman gue energinya udah balik lagi karena udah pada makan. Tadi pasta. Si. Tadi pas kita masuk restoran kayak mereka udah apalagi dia nih. Dia nggak ada suara sama sekali. Aku lapar, guys. Gak ada suara pokoknya. Iya, diam. Sekarang kita mau ke Carrefour. Anak ini lagi-lagi butuh kopi Buat hidup. ya, buat bertahan hidup. Survive sampai malam. Untuk survive. Terus kita mau beli air juga. Nah, next stop kita itu ada di Sforzesco Castle. Jadi ini tuh kastil punya keluarga Sforzesco, dan menariknya adalah Leonardo da Vinci pernah tinggal di sini, kerja di sini lebih tepatnya. Dan ada satu lukisan terakhir punya Leonardo da Vinci yang ada di salah satu museum dari castle ini. Ini kita boleh nyebrang nggak sih? Boleh. Ya, nyebrang. Boleh. Jadi ini pelataran castle-nya lumayan luas juga. Lumayan luas. Ada berapa museum nih? Ada 5 museum kayaknya. Tapi di belakang juga kayak ada taman yang kita bisa datengin secara free. Kita bisa masuk secara free. Terus pokoknya salah satu museumnya itu ada lukisan Leonardo da Vinci yang paling terkenal. Kalau nggak salah namanya apa ya? The Sleeper. Correct me if I'm wrong. Terus udah deh. Tapi pas masuk sini tuh kayak ngerasa time travel gitu loh. Kayak nggak di Itali. Padahal dari tadi tuh vibe-nya udah Milano banget. Tapi pas masuk sini jadi kayak di mana ya? I don't know. I feel like I'm in Spain. Jujur ya, dari tadi kita nyari water fountain, baru ketemu sekarang pas kita udah beli air. Mana nih airnya? Hah? Udah beli air ini. Ya ampun. Memang. Oh iya. Nah, di sini ada museumnya. Kita lanjut jalan-jalan sana. Ini kita jalan-jalan sekitar castle-nya aja sih. Seakan-akan kita adalah keluarga bangsawan yang bisa dapat akses masuk ke kastil ini. Apa sih? Jadi kita udah keluar dari salah satu pintu keluar Sforzesco Castle. Terus di sini ada taman. Ada taman yang langsung menuju ke Arco della Pala
I think so, kayak gitu namanya, di daerah sana. Itu tuh historical landmark gitu dari Milan. Kalau kalian bisa lihat, nah ini tuh di dalam sini tertulis library gitu, but I'm not sure apakah ini beneran library atau bukan. Terus kalau keluar sini, ini udah pelataran yang tadi di awal kita masuk, karena kita di awal tuh masuk dari pintu sana gitu. Jujur ya, sebenarnya gue tuh suka banget sama kerudung ini, suka banget sama motifnya. Cuman dia tuh terlalu licin, jadinya kemana-mana larian dia, maraton kerudungku. Lihat deh, vibe di sini tiba-tiba jadi kayak Paris gitu bangunannya. Gak usah. Ini ada scam kayak gini nih. Nah, di sini ada air mancur yang view-nya langsung ke castle. Lihat deh gang-gang kecilnya. Di sini ada I don't know, Stranger Things tertulis, banyak lampu-lampu juga. Kita nyebrang ya. Ups. Ada mereka di situ. Wow, sangat cantik. Bangunannya juga cantik banget sih. Kita lagi menuju Duomo untuk lihat keadaan malam di sana. Terus mungkin nanti kita mau keliling Duomo lagi. Karena kita belum ngecek ke belakangnya, karena Duomo kan besar banget kan. Terus lihat deh di sini cantik banget bangunannya. Udah mau Christmas juga, jadi banyak yang dekor-dekor lampu, terus pohon Natal dan lain sebagainya. Sudah jam 5 sore dan sudah gelap guys. Kita balik lagi ke Vittorio Emanuele untuk cuma lewat doang. Kita mau foto buat malam. Yes, di sekitar Duomo. Dan sadly ternyata Christmas yang disiapin kayak gini-gini tuh sekarang belum buka, baru buka tanggal 6 Desember, which is 2 hari lagi. Sedihnya, ya ampun. Nah, ini Duomo malamnya, Masya Allah. Makin ramai ya guys. Lihat deh. Wow, megah banget ya. Sekelilingnya ini. Nah, ini belum buka, ini baru buka tanggal 6, ya ampun. Gitu. Guys, kalian harus lihat sisi sampingnya, detail-detail patungnya. Gacor, wah. Gila sih. Dan ini masih besar sampai ke sana. Nah, jalan dikit dari Duomo, di sini tuh ada kayak market kecil gitu. Mungkin ini ada pas Christmas doang kali ya. Nah, ini Duomo di sini. Kayak gini marketnya. Ada yang jual makanan, ada yang jual barang-barang, clothing store dan lain sebagainya. Bahkan ada jewelry juga. Halo, ini udah 8:30. Tadi kita habis makan McD, ngadem sebentar, ngangat sebentar. Terus habis itu charger handphone. Sekarang baterai kita udah penuh, alhamdulillah. Anak-anak masih McD, gue mau ke market karena kita mau menuju ke Florence besok pagi jam 5. Jadi kayak gitu deh. Terus Milan masih hujan sekarang. Cuaca juga lumayan dingin. Tadi kita benar-benar menggigil banget, makanya kita decide untuk masuk McD dan duduk di sana. Tapi so far McD di sini tuh kayak masih ada yang 2 euro gitu loh. Jadi masih worth it untuk sekadar duduk-duduk daripada kita beli kopi di cafe gitu. Jadi ya gitu deh pokoknya. Kota ini tuh bisa dibilang not much to see. Jadi kalau misalkan gue punya 2 hari di Milan, gue prefer hari keduanya tuh bakal day trip ke Lake Como karena lebih cantik di sana. Karena gue dari tadi kayak kita udah jam 5 pun udah kayak oke, udah semua gitu, udah semua yang kita lihat dan gak ada lagi yang tersisa. Emang masterpiece itu cuma di Duomo sama kayak gue harus belok itu marketnya. Duomo sama di Emanuele Vittoria tadi. Jadi ya gitu deh.
gue sudah belanja, jadi total sekitar 5 euroan itu. Terus sekarang tau gak sih, gue pengen beli magnet karena itu adalah mandatory trip gue. Tapi dari tadi magnet tuh mahal banget, satuannya 4 euro. Kayak gue gak bisa merelakan 4 euro gue untuk magnet itu doang, untuk oleh-oleh. Tapi gue harus beli kayaknya buat kenang-kenangan. Oh, sama satu lagi, gue bete banget karena kartu Santander gue, which is kartu Poland gue itu nggak bisa dipakai. Jadi dari tadi pas gue mau payment tuh nggak bisa terus gitu. Padahal gue punya uang euro di Santander, di bank gue, di account gue. Gue gak ngerti kenapa. Sedangkan gue punya cash tuh cuma 70 euro doang dan nggak ada lagi gitu. Nggak tahu. Nah, karena waktu itu gue di Madrid nggak sempet ke Primark, jadinya malam ini gue mau ke sana lihat-lihat. Pokoknya gue penasaran banget nih sama Primark ini, katanya dia murah-murah. Waktu di Madrid tuh ada toko terbesarnya gitu, karena kan Primark punya Spanyol ya katanya. Cuman gue nggak kesana. Nah makanya ini gue pengen masuk, gue pengen lihat. Let's go. Guys, murah-murah banget dan lengkap banget. Kayak ini baju olahraga cantik. Dia cuma kayak 14 euro, 200 ribuan gitu. Dan banyak banget. Ini thermal cuma 6 euro, ya ampun. Gila sih, gila. Bisa kalap gue di sini kayaknya. Sekarang kita mau ngambil luggage kita di sini. Tadi kita bayar 17 euro, kita bagi 3. Ini apa namanya? Ukurannya yang M, yang segitu. Bye Milan. Kita lagi ada di metro, mau menuju ke Lampugnano Bus Station untuk ke terminal bus. Lihat deh, metronya aja rutenya tuh nggak serumit di kota biasanya gitu loh. Lihat, masih pada jarang-jarang ini dan mudah untuk dibaca. Kita udah sampai di Lampugnano Bus Station, terus kita ngemper. Kayak gini stasiunnya. Ya pokoknya gitu. Terima kasih sudah nonton vlog Milan asal-asalan ini. Bye.